Tuhan karena kita sudah berkumpul di hari ini semua belajar. Untuk itu salah satu teman Ibu mohon untuk pimpin kita doa. Miriam, mari maju pimpin kita doa. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran. Amalia Rumaino, ada Ibu. Kemudian Antomina Beseren. Antomina ada atau tidak? Ya, kasih keterangan. Buce? Ketua kelas, bagaimana? Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ferdinand sama? Lambert sama Buce. Keterangannya apa? Berarti apa ya? Karena tidak ada surat izin atau keterangan sakit. Baik, bagaimana hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Sudah makan dari rumah atau belum? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya tentang pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya pembelajaran kita kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja. Lisa, kita kemarin belajar tentang apa? Iya, stat aditif. Siapa yang tahu stat aditif itu apa? Seperti apa? Pemanis berwarna. Iya, jadi pemanis berwarna apa lagi? Pengawet. Nah, jadi stat aditif itu zat yang ada pada makanan, zat yang terkandung pada makanan. Nah, itu kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin, dan pada pertemuan kali ini karena pertemuan kemarin kita bentuknya proyek, pertemuan kali ini kita masih dalam materi yang sama. Untuk pertemuan kedua ini yaitu masih materinya nanti masih sama, yaitu zat aditif, tetapi model pembelajarannya itu akan berbeda, yaitu tentang pembelajaran problem basic learning atau berbentuk orientasi masalah seperti itu. Adapun tujuan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, coba siapa Hermanus baca yang pertama. Baca kuat tujuan pembelajaran yang ada di slide di depan, silakan dibacakan. Yang pertama, iya, dari poin-poin itu, poin 1.1 itu apa? Lanjut, poin pertamanya, tujuan pertama. Melalui apa? Mendeskripsikan jenis, baca kuat. Ya, jadi yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis bahan aditif yang dipakai pada makanan dengan tepat. Yang kedua, siapa yang mau membaca? Yang kedua, Lisa.
Baca dengan suara yang keras. Melalui pengamatan bungkus makanan, peserta didik dapat menganalisis kandungan zat aditif dalam makanan sebanyak 4 buah dengan tepat. Ya, jadi itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah tahu, sudah baca tujuan, berarti sudah tahu apa yang hari ini kita akan pelajari. Jadi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang zat aditif pada makanan. Nah, nanti melalui bungkusan makanan atau produk makanan, nanti kamu akan menganalisis kandungan zat aditif yang ada pada makanan. Ya. Jadi pada pembelajaran kita kali ini masih sama seperti pertemuan yang kemarin-kemarin, bahwa Ibu akan melakukan penilaian. Ada 3 bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, bagaimana itu penilaian sikap? Penilaian sikap dilihat dari ketika kita belajar di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, sikap kalian seperti apa, aktif tidak dalam pembelajaran, itu masuk pada penilaian sikap. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nantinya Ibu akan melakukan tes di awal dan di akhir pembelajaran kita. Itu untuk penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan, nantinya sebentar kita akan berdiskusi kelompok dengan mengisi LKPD atau lembar kerja yang nantinya Ibu akan bagi. Nah, pada penilaian keterampilan Ibu akan menilai bagaimana masing-masing tiap-tiap siswa kalian bekerja, mengisi LKPD, kemudian berdiskusi dengan teman dalam kelompok. Nah, itu yang masuk pada penilaian keterampilan. Sebelum kita masuk lagi pada pembelajaran kita, masih ingat tidak tentang kesepakatan yang kemarin kita buat? Masih toh? Nah, kesepakatan belajar kita, ketika kita belajar di kelas berarti harus bersikap sopan terhadap siapa saja, guru, juga bagi sama teman. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini literaturnya bisa buka lagi Ibu pakai itu, lihat di bab 5 tentang zat aditif. Oke, jadi pada LKPD di situ nanti lihat di bagian pertama itu kelompok ya. Di situ bagian pertama kelompok, nama kelompok. Nanti diisi nama kelompoknya. Kemudian kelas-kelas, kemudian nama kelompok 1 sampai tadi ada 5 orang ya. Ada satu kelompok yang 6. Kemudian lihat pada lembaran yang ketiga. Pada lembaran ketiga itu nanti akan ada tabel hasil identifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Nah, begitu Ibu akan bagikan beberapa minuman dan makanan kemasan yang nantinya kamu akan lihat, lalu mengisi LKPD yang sudah Ibu bagi. Nah, di sini ada jajar-jajar beberapa jenis makanan kemasan yang Ibu sudah siapkan. Nanti diamati, disesuaikan dengan LKPD-nya, lalu dikerjakan, diisi ya. Identifikasi apa saja pewarna pada makanan tersebut,
atau buatan, pengawet alami atau buatan. AB itu artinya alami atau buatan ya. Pemanis, penyegar. Yang pewarna, pengawet ada alami atau buatan itu tinggal ditentang saja. Dia masuk pada bagian mana? Lalu nanti dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembaran berikut di belakang. Ada 2 pertanyaan dengan masing-masing dilihat lalu dijawab. Kemudian dibuatkan kesimpulannya. Sudah? Sudah paham cara pengisian LKPD? Oke, silakan. Nah, ini juga akan bagikan ada artikel ya. Artikel terkait dengan minuman. Nanti bisa dibaca-baca untuk literatur pengisian LKPD-nya. Kelompok ini tidak ada bukuan ya? Ada ya? Nah, bukuan itu dibuka. Di situ bagian itu juga ada. Ini sebagai artikel literatur saja. Bisa kamu baca-baca, bandingkan dengan. Oke, jadi di situ langsung dikerjakan. Jangan hanya dilihat lagi, nanti waktunya berjalan. Jangan lupa teruskan nama kelompok dulu baru kerjakan. Ya, teman-teman yang lain masing-masing bisa pegang itu. Makanan kemasan yang sudah ada, lalu dibacakan di situ apa saja kandungannya. Kandungannya bisa dilihat dari komposisinya. Baca di komposisi. Di situ ada. Kalau ada pemanisnya itu pemanis apa? Alami atau buatan. Jadi itu tentang nama produk, nama pasangan, yang pertama sering apa? Gelas ya. Komposisinya apa? Kalau ada pemanis, ada warna. Nah ini tidak terbalik dengan gambaran berikutnya. Mau isi ya. Ya, sambil baca itunya lalu isi LKPD. Jadi setiap kelompok itu harus kerjasama. Ada beberapa makanan kemasan itu tolong dilihat baik-baik. Ya, tuliskan nama, kelompok di bagian depan toh? Kelompok 1. Silakan, kelompok 4 silakan presentasikan masing. Ayo kelompok 4. Hai teman-teman dan guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 dan kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bungkus makanan atau minuman. Judulnya apa di atas pada LKPD? Judul hasil identifikasi zat aditif dalam makanan dapat bermacam-macam. Yang pertama, bungkus makanan atau minuman. Dijelas zat aditif yang
tadi apa? Garam. Pengawet hitam, Kelompok yang lain selesaikan lalu dengarkan bersama. tepung terigu penyedap buatan. Terima kasih buat kelompok 4 yang sudah sampaikan hasil. Silakan duduk. Tepuk tangan lagi sekali buat kelompok 4. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi satu kelompok saja yang sudah presentasikan hasil, kelompok yang lain LKPD-nya harus diselesaikan supaya ditentukan. Kita akan melakukan membuat kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tampilkan PowerPoint, tetapi karena mati lampu tidak bisa. Nah, sehingga kita buatkan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Kelompok yang tadi tidak maju, yang harus membuat kesimpulan. Kelompok 2, Wabu. Tadi apa yang saja kita sudah pelajari hari ini? Dan kalau kita pelajari hari ini tentang zat aditif yang alami dan tidak alami. Ya, zat aditif. Tadi dikatakan ada yang alami dan tidak alami atau buatan. Berarti zat aditifnya ada dikelompokkan dalam 2 bagian tadi ya. Ada kelompok zat aditif yang alami dengan yang buatan. Apa-apa saja yang tadi pada produk makanan yang sudah dilihat, sudah diamati, itu zat aditif alaminya apa dan buatannya apa? Yang alami, coba Miriam sebutkan. Yang alami apa saja? Gula, garam, aspartam, apa lagi? Sukralosa. Ya, jadi itu merupakan zat aditif buatan yang ada pada makanan kemasan yang tadi sudah diamati. Dengan demikian itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu harap apa yang sudah dipelajari itu akan diingat, kemudian dipelajari kembali nanti supaya benar-benar diketahui, jangan hanya cuma mendengar sebentar kemudian nanti seperti harus dipelajari kembali lagi. Oke, Ibu akan membagikan kertas kita dan postersnya. Aku di sini sudah lalu. Tuliskan nama dan kelas. Sudah pakai waktu jadi. Ayo, kelompok sini, 1, kelompok. Ada waktunya sekarang. Oke, demikian kita punya poster, lalu apa teman? Kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa saja yang tadi sudah kita pelajari hari ini? Materinya apa tadi? Dalam pembelajaran hari ini senang atau tidak? Seperti ini belajar. Kalau senang berarti kedepannya belajar seperti harus lebih baik lagi dari pada yang hari ini.
Ya. Apa yang tadi kamu rasakan ketika belajar hari ini? Lebih baik belajar seperti ini atau kita biasanya diskusi selama seperti biasa? Ya, jadi pembelajaran seperti ini itu membuat kamu harus lebih aktif sendiri untuk belajar seperti itu. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menutup dengan doa. Salah satu tadi yang pimpin doa perempuan kan, berarti sekarang laki-laki yang pimpin doa. Tom silakan maju pimpin doa. Mari di depan. Oke, kalau bisa karena ini satu lagu kita menyanyi baru kita berdoa. Yesus pimpinlah ke negeri Bapak, damai terangkan di muka, kami ikut dengan suka di perjalanan Tuhan beri iman. Siap berat. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Terima kasih banyak. Oke, selamat siang. Terima kasih.